Marlihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bagus anunya lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iyalah. Populer. Waalaikumsalam. Beh. Jaina, makasih. Jainal Hakim. Kurang sip ya. Waalaikumsalam Jainal Hakim, Masya Allah. Zainal Hakim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ucus, aksus. Waalaikumsalam Muhammad Rijal. Waalaikumsalam Junaidi. Masya Allah. Jainal Hakim. Akun saya yang satunya Ciabi. Masya Allah. Ya Ciabi. Kadalep berarti ini. Masya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Rimbang. Masya Allah, rimbang. Ya Paman, terima kasih Paman. Inge, mudahan Paman, terima kasih. Masya Allah. Sambil di tap layarnya. Apa judul kita malam ini? Judulnya apa ya? Yang bagus. Yang bagus. Yang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge, waalaikumsalam. Masya Allah. Yang bagus apa judul kita? Bukti beriman. Inge, doakan orang goro Paman Uten. Masya Allah. Inge. Apa judulnya? Kita bikin judul biar fokus kita. Bikin judul kadang kada fokus ya karena menjawab pertanyaan orang. Inge. Biar fokus apa judulnya yang bagus. Ayo ditulis judulnya, ditulis di komen, di typing judulnya apa. Judulnya doakan orang ini sama-sama. Judul aja apa, di typing judulnya. Ini Zainal Hakim. Keganangan lawan pian. Waalaikumsalam Pak Haji. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Caca belajar ikhlas. Nggih. Apalagi nggih. Waalaikumsalam Didi Suryadi. Salam sejahtera. Nggih, Masya Allah. Kita lagi mencari tema dulu Waalaikumsalam. Mencari wujud kada bisa
kada sesuai dengan kalau judulnya mencari wujud itu berarti kada sesuai dengan ilmu hakikat, karena kita kada dipadahkan orang kada bertauhid sayangai. Jadi dari judul tuh orang mengerti kita ini kada bertauhid, mencari wujudnya Allah Ta'ala, itu kada bisa. Karena apa? Karena wujud Allah Ta'ala tuh kada bisa dicari, disamakan. Jadi kada mungkin kita mencarinya karena kada bisa disamakan. Hakikat insan, ya apalagi ada musyahadah, ada hakikat insan, baik sangka. Nah mantap tuh Syahrul, baik sangka mencapai ridha. Masya Allah, mapanan judulnya kita ulun kumpulkan dulu. Hanya diundi dapat hadiah. Jalan panah Syekh guru, Masya Allah, membenahi diri, macam-macam nak komennya lah. Yakin lah. Umpat gabung guru dari Riau, Kafur Rashid. Yakin. Cara kembali ke Allah. Nah, bagus tuh judulnya tuh. Cara kembali itu termasuk musyahadah tadilah, termasuk yakin. Itu termasuk tuh cara kembali itu. Ini. Terima kasih yang memberi hadiah. Masya Allah. Ayam geprek. Masya Allah. Masya Allah. Ayo ditulis dulu nah. Nong sekira mendapatkan jauh. Tadi ada panah Syekh. Habis itu apa lagi? Kembali kepada jalan Allah Ta'ala, kembali kepada jalan Allah, gitu macam-macam tuh tingkatannya kalau kembali kepada jalan Allah tuh, jiwa lawan roh sama lah guru. Iya, jiwa tuh kadang-kadang ada yang mengatakan di bawah daripada roh, dalam artian jiwa itu adalah perasaan, karena perasaan itu timbul karena ada roh, jadi jiwa itu sebenarnya di bawah roh. Jiwanya kada tenang ya, gelisah orangnya, bukan berarti rohnya yang kada tenang. Tetapi jiwanya. Ada yang mengatakan bahwasanya jiwa dan roh itu adalah sama juga. Kenyataan daripada roh adalah perasaan. Nah, kalau inya kada diisi perasaan, kada diisi roh. Seperti itu. Wallahu a'lam lah. Ada yang mengatakan jiwa itu adalah perasaannya, jiwanya terguncang ya. Melepaskan keakuan ya, sama itu. Hingga kembali kepada Allah Ta'ala tadi itu. Ulun dari Kabupaten Bontok Kalteng, hingga sama-sama kita Kalteng. Salawat berapa kedudukannya guru? Kalau salawat itu tetap aja satu kedudukannya. Hingga salawat itu satu aja kedudukannya. Hingga yaitu bersalawat kepada Nabi. Yang menjadi kedudukan itu adalah orang yang bersalawat. Itu di dalam kedudukannya. Di kedudukan orang awam, di kedudukan orang salikin, dan di kedudukan orang awasilin. Jadi salawat itu tergantung musyahadah seseorang. Jadi salawat itu kalau kedudukan salawat tetap ya mulia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tetap jaga kedudukannya, kita disuruh bersalawat. Salawat apa aja sama kedudukannya, yaitu memuji Rasulullah. Yang menjadi masalah itu adalah salawat itu ketika seseorang membaca, itulah kedudukan orang yang membacanya yang menjadi menjadi sorotannya itu. Jadi kedudukan orang membaca itu apakah dia bersalawat kepada Muhammad bin Abdullah, ataukah dia bersalawat ketika dia bersalawat kepada hakikat daripada Muhammad bin Abdullah itu, atau memang dia bersalawat itu tidak ada yang nampak selain daripada yang bersalawat itu yang menimbulkan akan itu salawat. Nah itu siapa itu? Maksudnya seperti itu. Artinya kembali kepada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tadi. Yaitu ketika seseorang bersalawat di makam dia itu fana terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang nampak bersalawat itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya. Kalau makamnya fana terhadap hakikat daripada Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itulah yang tenggelam di dalam Nur Muhammad itu. Nurun ala nurin. Di ketika itulah nur itu bersalawat kepada itu nur juga. Tetapi kalau orang awam tadi bersalawat kepada Muhammad bin Abdullah yang ada di Madinah, itu sebenarnya hakikatnya sama. Karena Nabi Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu juga. Cuma kata-katanya saja yang berbeda. Tetapi kalau orang awam kan memang dia mengakui bersalawat kepada Muhammad bin Abdullah. Karena tidak mengetahui hakikat daripada Muhammad ibnu Abdullah itu.
Padahal hakikatnya sama saja, dia berhakikat kepada Nur Muhammad tadi. Cuma dia tidak memandang dirinya yang bersalawat, yaitu hakikat daripada Nur Muhammad yang meliputi akan dirinya. Ketika itulah dia bersalawat, dirinya merasa bersalawat. Disinilah bedanya pandangan orang yang awam dengan orang salikin. Orang yang dipandangan musyahadah, yaitu berbeda nanti tingkat salawatnya. Salawat itu semuanya mulia dan semuanya adalah rahmat daripada Allah Ta'ala yang kada bisa dihitung tatkala seseorang itu bersalawat walaupun dalam keadaan tidak hadir hatinya, tidak musahadah terhadap Nur Muhammad, tetap dia itu salawatnya tidak akan bisa dihitung, rahmat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Tetapi kalau orang misalnya ingat bujur bahwasanya dirinya ini bersalawat ini kepada hakikat Nur Muhammad, dan dia pun mengerti benar bahwasanya memandang dirinya ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu, maka di ketika itulah salawatnya itu sempurna, nurun ala nurin namanya. Nur ala nur. Nur itulah yang bersalawat kepada itu Nur Muhammad. Nanti kita lanjutkan. Semua roh akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Assalamualaikum, menumpang belajar dari Riau. Masya Allah. Nur Jannah. Kalau zikir rasa itu gimana guru? Zikir rasa itu, zikir itu ingatkan ada dua zikir itu. Pertama zikir zahar, yang kedua zikir sir. Nah zikir sir inilah bermacam-macam, ribuan caranya sebenarnya. Itulah zikir sir. Ananda Surya, Masya Allah, sehat walafiat, Masya Allah. Zikir sir itu, zikir rasa itu, karena dia merasamkan namanya. Tatkala dia berzikir itu, zikir sir itu bisa mengucap Allah di dalam hati saja. Allah, lalu dia merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi sehingga dia mengucap Allah itu benar-benar tenggelam di dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu zikir rasa. Ada juga orang itu zikir rasanya tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama la ilaha illallah, mengucap kalimat la ilaha illallah, tetapi dia memandang, merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah namanya zikir sir. Jadi zikir sir itu ada yang bersuara tetapi tidak disuarakan, tetapi di dalam hati. Ada yang tidak disuarakan sama sekali, tanpa huruf, tanpa suara, dengan memandang, dengan bergerak, berdiam. Semuanya itu adalah zikir ketika dia ingat. Ketika dia bergerak, ingat itu digerakkan. Ketika dia memandang, ingat dipandangkan dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah namanya zikir rasa, merasamkan. Zikirnya sudah tahap kepada memesrakan akan itu zikir, menyatakan itu zikir, meyakinkan itu zikir, bahwasanya tidak ada yang mampu berzikir kecuali yang punya zikir itu. Sehingga dia di makam dia berzikir, dia menyaksikan yang dizikiri. Sebelum berzikir dia menyaksikan yang dizikiri. Ketika dia berzikir pun dia menyaksikan siapa yang dizikiri dan siapa yang sebenarnya ketika itu berzikir. Itulah namanya zikir. Itu orang dengan rasanya, dengan rasamnya, dengan mesranya, dengan memesrakannya, dengan meyakinkannya. Seperti itu. Saat bertafakur kenapa timbul takutan mati? Memang seperti itu. Kadang kita ditimbulkan takut mati, kadang senang diberikan Allah Ta'ala. Itu namanya warid namanya. Kadang apa kada guring? 4 hari kada guring. Karena kalau kata diberikan takut itu, di ketika berzikir kita memang kada bisa guring. Takut guring. Takut tidur. Ketika kita tidur takut diambil karena kita tidak siap diolah. Tetapi manakala kita itu diberikan rasa sahadah, rasa menyaksikan ketika kita berzikir, rasa sahadah, kepingin kita mati nanti ada. Kepingin mati, ada kita. Rasa siap sudah. Nah, itu diberikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kita. Raja khauf, seperti itu harus diberikan nanti. Itu bahagian warid namanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kita ketika kita sesudah berzikir sambil musyahadah, maka Allah Ta'ala kadang memberikan rasa takut kita mati. Itulah warid namanya. Tenggelamkan saja kita di dalam warid takut mati tadi, seperti apa perasaan kita takut itu, sehingga kita beristighfar. Biasanya tuh jaga, bersiap, mengaji, macam-macam segala, kada berani tidur kita. Seperti itu memang. Kawakah guru musyahadah Nur Muhammad dan Tauhidul Afal secara bersama? Nur Muhammad aja. Karena semua afal, semua sifat itu sempurnanya di mana? Di Nur Muhammad. Sempurnanya. Jadi kada apa-apa kita itu handapian itu di Nur Muhammad langsung, berarti Tauhidul Afal. Karena Nur Muhammad itu kenyataan afal, kenyataan sifat. Jadi Zain Ahmad lah. Jadi kalau kipian kada bisa membedakan, oh ini jalur tauhid guru
ini jalur Nur Muhammad. Tenggelamakan di dalam Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu kenyataan daripada apal. Kita memusahadakan Nur Muhammad, memesrakan Nur Muhammad, sama aja memesrakan di afal, memesrakan di sifat. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala, ya kan? Hingga seluruh alam ini kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Karena semuanya ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi kadang jadi masalah. Anak satu aja di Nur Muhammad saja, sempurna di Nur Muhammad, karena sifat Allah Ta'ala, kesempurnaannya, kesempurnaan apa, kesempurnaan zat maksudnya itu diwujudkan dengan Nur Muhammad tadi itu. Jadi musahadanya kada jadi masalah. Yang mana sebenarnya kalau kita tidak berguru itu yang mana yang lezat, entah itu di jalur tauhid atau di jalur Nur Muhammad. Itulah. Salawat Al-Fatih, Masya Allah. Waalaikumsalam, izin hadir. Orang meninggal dalam ma'rifat, apakah masih mengharap doa keluarga yang masih hidup? Sesuai dengan hadis Nabi itulah, sesuai dengan perkataan musahabat. Kita kada tahu kita itu meninggal apakah kita itu ma'rifat atau tidak. Karena kema'rifatan itu cuma Allah Ta'ala yang tahu kita itu ma'rifat dan tidak. Ini orang ma'rifat itu dia tidak kenal dengan ma'rifat, karena cuma diberikan makam mahabbah saja dengan dia. Nggak, aku ini sudah ma'rifat, ya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dia itu makam mahabbah, tetapi dia merasakan bahwasanya tidak ada yang nampak, tidak ada yang lezat. Semuanya itu cuma dilihatnya adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terpengaruh dengan apapun. Itu ciri-ciri orang ma'rifat. Tetapi mengetahui apakah dia di waktu meninggal ma'rifat atau tidak ma'rifat, wallahu alam. Cuma alamat daripada orang yang meninggal ma'rifat ketika di dunianya dia itu adalah mengerjakan kewajibannya sesuai dengan perintah, menjauhi larangannya sesuai dengan perintah. Itulah orang ma'rifat itu istiqamah namanya. Istiqamah menjauhi larangannya, istiqamah mengerjakan perintahnya. Itulah namanya orang ma'rifat itu. Ma'rifat itu artinya orang itu tunduk nanti. Kesudahan daripada ma'rifat itu adalah tunduk, patuh, taat. Harakatu jasadihi li ta'at namanya. Kalau menurut Imam Nawawi di dalam kitab Nasa'ul Ibad, Jarsidin al-ma'rifatu harakatu jasadihi li ta'at, yaitu menggerakkan badannya untuk ketaatan. Artinya ketika dia berbuat taat, dia taat dengan Allah Ta'ala, tunduk. Artinya dalam kalimatnya itu dia merasakan bahwasanya ketika dia beribadah, dia itu merasakan bahwasanya dia tidak mampu beribadah kecuali dibantu, ditolong itu oleh kenyataan kebesaran sifat Allah Ta'ala. Begitu juga di luar ibadah, dia merasakan gerak dan diamnya, semuanya ini adalah anugerah rahmat daripada Allah Ta'ala. Itulah maksudnya al-ma'rifatu harakatu jasadihi li ta'at. Harakat bukan ketika dia menggerakkan waktu taat saja, tetapi di luar daripada ketaatan itu pun dia senantiasa menyaksikan. Itulah namanya ibadah, zikir nilainya. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ku jadikan, kata Allah Ta'ala, jin dan manusia itu kecuali menyembah kepadaku, taat kepadaku, tunduk kepadaku. Kapan? Di setiap waktu. Karena kalimatnya adalah ya'budun. Ya'budun itu adalah kalimatnya mudari. Kalau dia mudari, itu berarti ala dawam, senantiasa. Berarti bukan berwaktu lagi beribadahnya. Kalau orang yang mencapai ma'rifat, beribadahnya itu tidak berwaktu lagi. Karena kalimatnya ya'budun. Artinya senantiasa beribadah. Berarti di waktu di luar ibadah yang berwaktu, dia pun akan tetap beribadah. Walaupun artinya tidak di dalam suatu waktu. Artinya seluruh pekerjaannya, kerjanya, diamnya, semuanya jadi ibadah. Karena tadi kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadilah kecuali untuk menyembah jara Allah Ta'ala. Dibawakan dengan kalimat yang dawam senantiasa, itulah namanya kemakrifatan. Ejin aja masalah kanda masalah. Ini jadi menghormat masalah Sulaiman. Hadir kabil tu zikir kalbu guru apa? Ya tadi zikir kalbu itu yang di hati kita, zikir sir namanya. Terserah kita namanya zikir sir kah, zikir rahasia kah, zikir apakah. Kalau tidak diucapkan itu namanya sir, namanya rahasia. Tetapi di dalam rahasia itu ada rahasia lagi.
Artinya di dalam orang berzikir sir itu dia harus merasakan bahwasanya bukan dia yang berzikir, tapi sir itu sendirilah yang berzikir. Wah, ini terlalu dalam. Kayak nak jengisahkan itu. Terlalu dalam, tapi kada dalam sebenarnya itu. Bagi orang yang ahli kada. Guru minta maaf. Apakah zikir itu termasuk tarikat? Ya, semua ibadah apa aja itu tarikat namanya. Taulah pian tarikat. Tarikat itu artinya jalan. Tarikat itu artinya jalan. Tarikat itu jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Ibadah apa aja itu tarikat, zikir kah, salawat kah, bersedekah kah, menolong orang. Niatnya lillahi ta'ala berarti itu termasuk tarikat. Cuma tarikat itu ada yang khusus, ada yang tidak khusus. Ada murid khusus, ada murid tabaruk namanya. Ada tingkatan ibadah itu orang awam, ada orang salikin. Nah, orang yang dalam keadaan tarikat itu namanya orang yang dengan guru yang khusus. Bacaan yang khusus, zikir yang khusus, itulah disebutkan orang salikin namanya atau muridin. Kalau orang tidak berzikir, tidak berguru, lalu dia berzikir, sembahyang, itu tarikat juga, bersedekah, itu tarikat semuanya. Tarikat itu artinya jalan kita untuk mencapai wasil ilallah. Untuk mencapai wasil itu tidak mesti harus berzikir, tidak mesti harus sembahyang semalaman, tidak. Terkecuali orang yang berzikir tadi diberikan gurunya zikir yang khusus. Jadi semua ketaatan itu sebenarnya tarikat, jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bedanya yang dibimbing dan yang tidak dibimbing. Itu aja bedanya. Demi itulah guru gabung ulun lagi haus ulun ya. Taslim, masyaallah. Guru, kita ini tidak memikirkan kebahagiaan diri sendiri, hanya memikirkan kebahagiaan orang lain, tidak apalah. Kada apa-apa, asal pian mampu ya. Berian ada masalah. Terima kasih yang memberi. Kalau mimpi diri kita begitu elok, itu sebenarnya guru tergantung kita. Kalau mimpi itu ya seperti itu, ada bermimpi diri kita yang bagus. Yang menjadi masalah itu dia tuh berbicara dengan kita di ketika kita bermimpi dengan dia, kita ada, dia pun ada, berbicarakah dia dengan kita, seperti itu. Ikut belajar guru. Injih matur nuwun, alhamdulillah. Amin, sama-sama Nur Hayati. Iya, enggak apa-apa, enggak takut mati, enggak jadi masalah. Tas'an betizila. Karena seperti itu tadi, ada orang itu diberikan rasa takut mati, rasa berdosa, rasa lezat misalnya, mau mati jagawiannya. Karena kepingin sudah rindu bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada yang seperti itu. Kita nanti semua di jalan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, semua itu nanti diberikan satu-satu, nanti dirasakan. Rasa takut mati, rasa kepingin mati, rasa sendiri, rasa kepingin sendiri, rasa hampa, rasa kosong, rasa lezat, itu semua rasa itu nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika berzikir, sesudah berzikir, sebelum berzikir, ketika kita musahadah, sesudah musahadah, itu diberikan nanti. Entah sekian banyak yang diberikan dulu terhadap kita, zaukiyah, perasaan-perasaan itu baru kita mencapai makam wasil. Seperti itu. Makanya ulun kada bisa menyalahkan pian. Menyalahkan pian ini, mimpi ini, merasa ini, merasa itu. Kenapa? Karena semua sudah dijalani. Kalau orang sudah menjalani itu, tahu sudah semuanya itu. Sudah dijalani, oh ini, sini. Itu masih dalam perjalanan salik kita. Ada yang takut mati, ada yang tidak takut mati. Macam-macam kita alami. Ada yang hendak tertawa semalaman, ada yang hendak berdiam seharian semalaman. Ada makam-makamnya nanti diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Semuanya itu nanti dijalani, baru nanti setelah terbuka kita futuhat, baru diberikan rahasia, dibukakan rahasia kenapa kita takut mati, kenapa kita senang mau mati. Itu nanti terbuka setelah kita wasil. Sesudah wasil, oh ini hakikatnya. Makanya udah memberitahukan dengan pian. Orang yang di makam sahadah itu kepingin kadang di makamnya zauk, di dalam makam mahabbah kepingin mati orang tadi itu. Karena memang sudah terbuka rahasianya, dibukakan. Rasanya sudah nyaman dengan Allah Ta'ala. Ada juga orang itu dilihatkan waktu berzikir, habis berzikir ingat dosa, menangis. Ya itulah warid. Teruskan aja di dalam warid itu, nanti terbuka futuhat sampian.
Jadi ulun beritahu ini supaya pian tahu kalau pian habis berzikir menangis, merasa berdosa, merasa salah, merasa hina di hadapan Allah Ta'ala, diberikan rasa, bukan kita yang berpikir, kada, tetapi diberikan rasa langsung di dalam hati kita, tenggelamkan di situ, pian akan mendapatkan ma'rifat nanti, wasil nanti. Tapi ada juga orang itu yang diberikan misalnya di dalam hatinya itu ada yang berbicara, membicarakan keelokan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Itu bahagian warid juga. Tenggelamkannya biar dia berbicara di dalam hati kita itu, berbicara keelokan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ulun berbicara ini, pian dengarkan aja. Kalau dia berbicara di dalam hati masalah lejat, semakin dia berbicara semakin lejat itu tenggelam nanti. Ya seperti ulun, nama bisanya seperti ulun yang berpandir ini bukan dari pikiran pian. Nah itu nanti di dalam hati pian itu kalau pian musyahadah, murakabah, berzikir, nanti ada di situ diberikan Allah Ta'ala warid, menceritakan keelokan Allah Ta'ala. Hati pian itulah warid, tenggelamkan di situ. Ada yang habis kesedihan, ada yang disuruhnya berdiam aja, ada. Semuanya nanti itu bahagian-bahagian yang sampean dapati ketika sampean itu habis berzikir atau sebelum berzikir. Ada juga kita itu habis berzikir tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tidak mendapatkan apa-apa. Berzikir lagi tidak mendapatkan apa-apa. Berzikir lagi tidak mendapatkan apa. Sampai puluhan tahun berzikir tidak ada pernah mendapatkan sesuatu kelezatan yang luar biasa. Diberikan Allah, tidak apa-apa. Tapi tatkala kita sudah pasrah dengan zikir, kita diberi dan tidak diberi, disitulah nanti kita akan merasakan kelezatan. Itu berarti pembukanya sampian, berarti di waktu berzikir tidak sepenuhnya menyerahkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menyerah, terserah pian, terserah engkau ya Allah, ulun pasrah. Nah disitulah kita nanti akan mendapatkan kelezatannya. Berarti di waktu kita berzikir tadi kita tidak mendapatkan kelezatan karena kita merasa masih diri kita yang berzikir. Seperti itu biasanya. Masya Allah, terima kasih yang mengikuti live. Masya Allah. Digital Prod, Masya Allah, terima kasih. Guru, niat sebenarnya bagi guru murabi mursyid itu apa dan bagaimana agar kita tidak terbalik niatnya? Niatnya tetap aja untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja. Tapi perlu pian ketahui, guru murabi kita itu kada pernah dia menyampaikan niatikam bujur-bujur, kada pernah pian. Niatikam bujur-bujur lah bila berguru dengan aku, kada, sidin kada pernah menyebutkan kayak itu. Yang sidin sebutkan apa? Nah, paling ikhlas-ikhlas di sidin. Sebenarnya disitulah letaknya itu. Di keikhlasan itulah. Jikalau berzikir kita merasa lemah diri kita, merasa malas, ikhlaskan semuanya. Nah, itu jadi ikhlas. Jadi guru kita itu kadang-kadang niatnya, karena orang yang sudah masuk dengan bermurabi mursyid ini dia sudah tahu niatnya itu. Maksudnya niatnya pasti sudah menuju kepada Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'ni mahabbataka wa ma'rifataka. Itu niatnya. Ya, tapi guru kada pernah menyebutkan itu, misalnya tidak pernah sidin menyebutkan yang seperti itu. Karing sidin mengatakan ikhlas seperti itu aja biasanya guru kita yang murabi mursyid itu. Nah seperti itu niatnya. Kalau Anda jadi wali boleh aja Anda jadi wali. Orang yang berjalan di makam salik itu mesti ulun Anda jadi wali guru, tidak apa-apa. Gitu. Tapi dalam beramalia berarti kuat beramalia, karena orang untuk menjadi aulia itu diantaranya harus tetap istiqamah dalam berwiritan. Itu harus orang hendak jadi wali masih beramalia. Biarpun tak salah niatnya untuk jadi wali nanti tidak apa-apa, asalkan dia mau berwiritan, nanti wiridnya itulah yang menjadi nur. Nah, sehingga kalau nur di hatinya ada, nanti dia memperbaharui akan niatnya. Sehari-hari dia pasti memperbaharui niatnya. Oh salah niatku ini, salah niatku ini. Akhirnya dia tidak mau jadi wali, tidak mau beramalia untuk mendapatkan kewalian, makam kewalian. Karena apa? Karena dengan berkat amalia yang asalnya niatnya untuk menjadi wali, tetapi dengan nur daripada amalia itu dia akan merubah niatnya nanti, diberi petunjuk.
Nur Muhammad itu makhluk atau apa Pak Ustaz? Makhluk juga karena dijadikan. Hujan banjar guru, masya Allah, inggih. Tadi hujan nih sama masih banyu aja jar gurai gugur deh. Batul, batul, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya lah. Nah, kita reset dulu. Banyak gugur-gugur inggih. Waalaikumsalam, masya Allah. Zainal Al-Hakim. Salat daim. Salat daim itu orang dalam keadaan wasil ilallah. Itu salat daim yang sebenarnya. Kalau salat daim secara fikih, secara ilmu syariat, ya habis sembahyang zuhur, niatkan sembahyang asar. Habis sembahyang asar, niat lagi sembahyang maghrib. Maghrib niat lagi isya. Isya niat lagi subuh. 24 jam dalam keadaan niat salat disebut salat daim juga di dalam ilmu syariat. Tetapi di dalam ilmu hakikat adalah as-salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min ya. Sembahyang itu adalah mi'rajnya seorang yang beriman. Jadi mi'raj itu artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya pada hakikat yang sebenarnya salatul daim itu adalah ketika seseorang itu dalam keadaan fana fillah. Itu yang sebenarnya. Kalau dia ingat saja itu tidak dinamakan salatul daim. Kenapa? Karena tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu di mana dia itu namanya salat itu adalah mi'rajul mu'min tadi. Kalau orang mengatakan as-salatu li dzikri aqimus shalah li dzikri ya. Dirikanlah sembahyang itu untuk mengingat aku. Jadi kalau ingat saja itu berarti kada sembahyang namanya. Tidak salat namanya. Karena kaitnya di Quran itu as-salatu li dzikri, aqimus sholati li dzikri. Dirikanlah sembahyang itu untuk mengingat aku. Jadi kalau sekedar ingat berarti bukan sembahyang lagi. Seperti itu. Orang yang berniat salat itu ingat juga. Kekanakan yang ingat sembahyang ya dinamakan salat nanti. Salah pengertiannya. Jadi salatul daim itu adalah as-salatu mi'rajul mu'min, yaitu di mana seseorang hamba senantiasa tenggelam di dalam hadrahnya Allah Ta'ala, di dalam kuasanya Allah Ta'ala, di dalam sifat, dalam artian dalam keadaan fana fillah. Itulah dinamakan salatul daim. Dan itu sebentar aja, kadang seharian, ndak ada seharian orang panah itu kalau sampai seharian, karena bila panah itu kalau sebentar, itu apalagi lama, itu akan datang waridnya. Karena seseorang itu semakin dia fana, semakin nampak kebesaran Allah Ta'ala, jamalnya. Semakin nampak jamal kamalnya Allah Ta'ala, maka semakin tenggelam orang di dalam jamalnya itu, semakin kada sadar. Semakin asyik dia, semakin jajab, semakin dia itu tenggelam di dalam keelokannya. Nah kalau jarak ulun terlalu lama, orang itu bisa gila, tenggelam dia. Tetapi ulun beritahu dengan pian seberataan, apabila kita tenggelam di makam panah itu sampai kepada datangnya warid itu kita masih sadar, cuma asik, sadar aja kita asik sebagaimana orang mabuk tidak terlalu mabuk lagi, karena nampak kebesarannya itu semakin asik kita, waridnya datang di dalam diri kita, semakin asik kita, semakin terbuka rahasianya, dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita bergerak terbuka rahasia, kalau kita memandang terbuka rahasia. Dalam artian semakin lezat kita itu, tenggelam di dalam kelezatan itu. Nah apabila datang warid itu, biasanya kita ada di berzikir bisa, tidak berzikir bisa. Karena apabila berzikir bisa saja mengganggu akan kelezatan kita, maka tidak perlu kita berzikir. Berarti waridnya tidak menyuruh berzikir dengan kita. Kalau kita berzikir, waridnya bisa hilang karena hilang kelezatannya. Karena orang itu ada yang asyik dengan musik misalnya, ada yang asyik dengan berdiam karena di waktu asyik itu. Jadi ketika dia tidak asyik dengan suara, maka jangan bersuara. Ketika dia asyik bersuara, bersuara saja. Ketika dia asyik dengan bergerak, bergerak saja. Ketika dia asyik dengan memandang, memandang saja. Ini ketika orang di makam wasil lah, di makam wasil. Nah ketika dia memandang itu nanti akan datanglah warid. Atau ketika dia berdiam, itu datang sir, warid yang kedua namanya. Bahasa ulun warid kedua. Karena warid pertama membawa kepada wasil, wasil itu membuka kepada sir. Sir itu akan membawa kepada laduni, namanya sir warid yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Sir namanya sir, makanya disebutkan sirul asrar ya. Setelah sirul asrar datang,
Lalu pian terbuka lagi asrar yang lain, sir yang lain. Disitulah disebut fanaul fana, fanaul fana. Semakin nampak, semakin nampak, semakin tajali, semakin kamal kesempurnaan. Maka kita semakin asik di situ. Nah, ulun memberitahukan di semakin asik ini. Karena di semakin asik ini pian sampian nanti itu ada merasakan diri kita ini tidak mampu untuk menerima warid itu. Saking asiknya kita ini lebur, hancur di dalam keasikan itu. Asik tuh bang pokoknya. Tidak ada yang pian bisa kata-katakan lagi selain daripada keasikan. Diri pian ini hilang, lenyap semuanya. Terasa mau gila sudah. Nah itu pian ganggu. Nggak ulun tuh ulun ganggu. Seperti ulun ceritakan tadi itu. Jadi kalau dia tidak mau berzikir, sedangkan zikir itu mengganggu daripada keasikan itu, sedangkan keasikan itu akan membawa sampean kepada makam jazab sama sekali. Tidak ingat apa-apa lagi, maka berzikirlah sampean. Supaya waridnya itu bahasa kita tuh pilimnya itu terhenti dia. Karena bila sudah datang itu dia tidak mau berhenti. Nah kalau dia mau berhenti, seandainya zikir itu mengganggu akan itu warid, merubah akan itu warid tadi, maka bawalah berzikir. Itu menenggelamakan akan warid tadi itu. Berzikir, berzikir, berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi kalau dia waridnya itu suka dengan zikir, jangan berzikir sampean. Karena sampean semakin tenggelam. Kalau sampean takut sudah mau pecah. Diri kita ini, ulun bahasanya itu seperti itulah. Seserah pian nanti mengartikannya. Cuma itu kan tidak bisa dikata-katakan. Cuma ulun sering mengatakannya tuh diri kita ini seperti pecah. Hilang sama sekali, hancur. Pokoknya pian seperti orang susah ulun menceritakannya. Karena itu tidak bisa diceritakan. Ketika warid itu datang dari segala meliputi akan diri kita. Disitulah diri kita ini seperti kada sadar. Kada sadar keasikannya itu. Saking asiknya tuh. Kada mampu pian menerimanya itu. Pian bawa keluar. Kalau haluat bawa keluar. Kalau kada tidak bisa sambil gila ya. Langsung gila di situ saya. Nah itu gunanya murabi mursyid itu masih ada dengan kita. Kalau kita seandainya tidak sempat yang seperti itu, maka dikhawatirkan kita itu akan jajab. Jajab. Kalau kita tidak punya guru, maka jajab kita itu akan seumuran seperti orang gila. Tetap asik di dalam makam mahabbah itu, di dalam makam bahrul ma'rifat namanya. Dia senantiasa dalam keasikan itu nanti. Masya Allah, kalau pian sampai ke situ tuh pian kayak orang gila. Melihat apa aja asik tuh bang pokoknya. Orang gila tuh adanya kurehing terus pokoknya. Karena yang dilihatnya itu adalah asik bang yang dilihat. Nah itu sampai di situ aja. Kalau warid sampai di situ ulun menceritakannya. Nanti orang yang merasa akan merasa nanti sampai di situ. Iya, nah, bawa minum banyak dulu lagi masalah. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasa aku yang berzikir apakah masih terdinding kagak? Iya masih terdinding. Kalau merasa kita, tapi enggak apa-apa berzikir aja. Berzikir aja biar kita merasa kita yang berzikir, enggak apa-apa. Pian Banjar. Masya Allah. Muhammad Adilawe. Tidak berguru itu tetapi sahkah ibadahnya? Sah tetap. Mutu qabla antamut. Palang karaya hadir Masya Allah. Murabi menyuruh datang tetapi boleh aja lah. Bila sampai terhutang seperti inilah. Kadang-kadang murabi kita itu menguji kecintaan kita terhadap diri kita, menguji kecintaan kita terhadap diri kita. Jadi tantangan yang paling besar, ujian yang paling besar itu sebenarnya kadang-kadang di murabi mursyid kita. Kadang-kadang tetapi murabi mursyid itu jarang menguji kita. Tetapi kita lah yang teruji biasanya itu.
yang teruji. Jadi kadang-kadang guru murabi mursyid itu kadang-kadang karena halnya cepat ke sini Ikam. Nah itu kalau dia kena halnya. Misalnya kena halnya Ikam cepat ke sini. Nah, ujar ulun dulu mengatakan dengan yang lain lah, seandainya ulun nih naik pesawat. Lalu di dalam pesawat itu guru ulun menyuruh ke sini cepat, ulun meluncat dari pesawat itu. Ini karena murabi ulun menyuruh turun dari pesawat, meluncat dari pesawat itu. Kenapa? Karena itulah. Nah, kita membuktikan bahwasanya kita itu mahabbah dengan guru murabi mursyid kita. Seperti itu. Ujar guru ke sini, langsung tinggalkan yang lain, lepaskan yang lain. Ya kan kalau kita disuruh murabi di sini, Ikam di mana? Di sini. Oh iya, ke sini. Langsung tinggalkan yang lain. Karena tidak ada yang penting yang lain itu selain daripada murabi mursyid kita. Jangan kaina dulu guru lah. Bahkan bisa kayak itu kalau sudah bermurabi mursyid. Lawan orang yang sudah bermurabi mursyid itu jiwanya tuh terhubung sudah, kalau mahabbah dengan gurunya tuh terhubung. Apa yang dirasakan gurunya dia akan merasakan nanti. Mesra namanya jiwanya dengan gurunya itu. Seperti itu biasanya. Kalau sudah jadi amaliyahnya seperti itu biasa. Guru 4 bergabunglah. Guru jalan tarikat yang paling cepat wadul jalan. Apa guru? Cara ma'rifat semuanya itu sebenarnya jalan ma'rifat, tetapi di antara yang paling cepat itu pertama fana pada Syekh, yang kedua fana pada Nur Muhammad, yang ketiga fana pada jalur tauhid. Karena ini intinya yang ketiga ini. Semuanya jalan itu bisa aja wasil seseorang dengan jalan apa aja. Nah, tapi jalan musahadahnya ada 3. Satu yaitu musahadah terhadap guru murabi mursyid, namanya fana pada Syekh. Fana pada Syekh ini sama dengan fana pada Rasulullah. Rasulullah itu hakikatnya adalah Nur Muhammad juga. Jadi kita itu memanakkan diri kepada guru kita sama dengan memanakkan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak ada juga kalau tidak ada kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala. Artinya Nur Muhammad itu adalah kenyataan afal dan sifat Allah Ta'ala. Pasti kembalinya kepada jalur tauhid nanti. Orang memanakkan dirinya kepada Nur Muhammad, kepada gurunya. Orang manakkan kepada gurunya lah. Kada gurunya itu sama dengan panah kepada Nur Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah hakikatnya adalah Nur Muhammad juga. Nur Muhammad yang sebenarnya adalah Nabi kita Muhammad itu. Jadi kalau kita panahkan dengan guru kita panah pada gurunya sampai kepada Rasulullah, pada hakikatnya pada Nur Muhammad juga. Orang yang panah pada Nur Muhammad itu berarti langsung tajalli kepada sifat dan afal Allah Ta'ala. Panahnya kepada tauhid juga akhirnya. Seperti itu. Begitu juga orang yang memanahkan pada Nur Muhammad, panahnya nanti pada tauhid juga. Karena Nur Muhammad itu tidak ada pada hakikatnya. Yang ada cuma kebesaran sifat dan afal Allah Ta'ala. Berarti Nur Muhammad itu hilang. Hilang itu ketika jamal kamalnya Allah Ta'ala. Jamal kesempurnaan sifat dan afalnya meliputi Nur Muhammad. Maka Nur Muhammadnya itu hilang. Sebagaimana hilangnya diri kita, lenyapnya diri kita ketika Nur Muhammad itu tajalli dengan diri kita. Ketika kita menghilangkan diri kita ke dalam Nur Muhammad, memanakkan diri kita ke dalam Nur Muhammad, maka tidak nampak diri kita. Yang nampak ini Nur Muhammad saja. Diri kita hilang. Manakala Nur Muhammad itu sudah mesra, namanya kita dengan Nur Muhammad, itu otomatis dia tajalli dengan Nurullah. Sir daripada Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Siapa itu Nurullah? Apa itu Nurullah? Nurullah itulah yang meliputi akan Nur Muhammad. Artinya ta'aluk Nur Muhammad itu ada karena ada Nurullah tadi. Nah itu. Karena ada Nurullah itulah dalam bahasanya Nurullah, sir daripada Nurullah itu apa? Sifat dan afal jamal kamal Allah Ta'ala lah yang meliputi Nur Muhammad. Dalam artian Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada jamal dan kamalnya. Ketika seseorang tenggelam di dalam Nur Muhammad itu otomatis tenggelam di dalam Nurullah. Ketika seseorang panah pada Rasulullah, itu otomatis panah fillah. Panah fillah otomatis. Kada bisa tidak. Nah, tidak bisa. Maka panahkan saja diri kita nih di Nur Muhammad.
Maka apabila kita sudah merasakan diri kita ini Nur Muhammad, bergerak kita ini sudah tajalli Nur Muhammad, tidak ada yang nampak selain daripada Nur Muhammad tadi. Napas kita, pandangan kita, gerak kita, diam kita, semuanya dalam satu tarikan napas kita yang nampak cuma Nur Muhammad saja. Maka meliputilah akan diri kita, digerak kita ini lezat kita menggerakkannya. Kita berbicara lezat karena itu adalah kenyataan Nur Muhammad. Maka tidak ada yang nampak pada diri kita selain daripada wahdatus suhud. Satu saja yang kita rasakan, satu saja yang kita lihat, satu saja yang kita gerakan. Ya, Nur Muhammad bersedia sudah. Ada lagi. Kita hanya ada lagi Nur Muhammad aja yang ada. Apakah mesra, keinginan, keakuan termasuk tazkiyatun nufus gitu? Kada termasuk. Ya, kalau kita ada keinginan itu kada ada tazkiyah. Tazkiyah itu artinya bersih. Benar-benar tidak ada di hati kita yang lain daripada itu. Mubin 99. Waalaikumsalam. Boleh tidak mendengarkan sambil ya enggak apa-apa. Oh, minum banyak guru lain. Keng Selatan, Masya Allah. Banyaknya julak emas, Masya Allah. Merasa aku yang berzikir apakah masih terdinding guru? Ya masih, tetapi tidak apa-apa. Berzikir aja dulu. Minta banyu ulun guru. Bah, iya dah ya, bila timbul dan minta banyu ini selesai dah. Naik dan salah. Masya Allah. Naik akan Mr. Lawai. Inya bila minta banyu itu ada lain tak. Mutiara berhamburan, Masya Allah. Naik. Ulun 4 belajar. Multi Mr. Lawai. Guru kalau berzikir atau bersalawat tu berapa jam kah mata? Terserah pian. Hendak berpajam pian nyaman berpajam, hendak berjalan, hendak berdiri. Ulun memberitahu inilah di luar daripada zikir yang khas, zikir yang khusus diberi guru kita. Yaitu kalau pian rasanya nyaman berzikir berjalan ya. Kalau pian nak berabah aja. Rasanya yang penting. Yaitulah. Ini zikir yang kada khusus. Kalau zikir khusus misalnya zikirnya harus sekian, jar guru berudu, habis ini itu kerjakan aja yang itu. Tetapi setelah itu ada zikir-zikir yang pian diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam hati itu kepinginnya berzikir sambil berjalan, berzikirnya sambil berabah. Ada rasa lezat di ketika itu. Karena itu warid namanya. Itu berzikir pian berdasarkan warid. Waridnya mau berzikir sekian itu. Ada yang tidak mau berzikir berdiam, ada. Pelantakannya ya ger. Apa orang panah itu datang tiba-tiba atau melakukan amalan sebelumnya? Secara harfiah, secara ilmunya melakukan amaliyah dulu, baru datang. Warid namanya. Bila berperasaan, dana pikiran, berkacamuk ulun lawan berzikir baik aja lah guru. Bila perasaan, dana pikiran, daya Allah, berkacamuk ulun lawan berzikir baik aja lah guru. Apa yang pian rasakan di ketika itu? Guru zikir tubuh itu emang ada ya. Tubuh itu apa? Kada tahu lun tubuh. Zikir itu macam-macam sayangnya. Waalaikumsalam. Karena di makam ini zikir yang khas dibaca, yang tidak khas itu yang warid, yang pian. Nah itu zikirnya. Apa arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maaf guru lah ulun ikut belajar. Arti assalamualaikum ya keselamatan atas kamu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apa amalan menghilangkan hati waswas? Banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas. Apakah bisa wasil tanpa guru? Bisa. Perantara menuju Allah Ta'ala tidak lain hanya Allah. Iya. Memang wasil itu sebenarnya Allah Ta'ala. Makanya ulun sebutkan warid. Waridlah yang mewasilkan itu. Guru kita tuh pada hakikatnya sebenarnya minallah. Allah Ta'ala juga yang memberi petunjuk melalui beliau. Kita itu bisa wiritan. Itulah dari guru kita. Tetapi setelah wiritan guru kita jalan.
Di situ nanti habis kita berzikir, kata ulun tadi. Nah itu seperti saya katakan, habis berzikir nanti baru datang warid berzikirnya maunya seperti ini. Di dalam hati itu. Nah, kepinginnya seperti ini, itu warid namanya. Tenggelamkan jadi situ. Karena setiap warid yang hak itu bila datang dia lejat, bukan dari setan lah, bukan dari pikiran. Karena waridnya orang beritahu lah, kalau kita habis berzikir, itu tanpa kita berpikir, berbicara di dalam hati, seolah-olah berbicara di dalam hati, itulah warid namanya. Dan pembicaraan itu lejat, mengisahkan Allah Ta'ala bisa, menampakkan diri kita itu berdosa bisa, menampakkan kesalahan kita bisa, menampakkan diri kita kecil rasanya bisa. Itulah warid itu, tenggelamkan jadi situ, itulah warid. Nah disitulah ujar guru, ujar orang, kata ulama-ulama bahwasanya wasil itu adalah melalui warid, bukan melalui wirid yang diberi guru. Karena setelah kita mendapatkan wirid daripada guru, baru warid datang, itulah yang membawa kita wasil. Wasil itu dengan Allah Ta'ala. Namanya kalau di dalam kitab bisa disebutkan laduni. Kalau di dalam kitab lain namanya warid, itulah yang membawa kita kepada makam wasil ya. Dalam kitab lain laduni. Karena warid itu memang ladun karahmah, memang dari sisi Allah Ta'ala semuanya. Jadi dinamakan orang laduni boleh, dinamakan warid boleh. Nah setelah itu kita tenggelamkanlah, ikutilah warid itu, baru kita wasil. Kalau kita asik biasanya di warid itu. Karena warid itu setelah kita berzikir itu makamnya makam sahadah. Seperti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah nampak kebesaran Allah Ta'ala, maka kita merasa diri kita ini kecil, hina. Nah itu kalau dinampakkannya kekayaannya di hadapan kita, merasa gerak kita ini adalah kekayaan Allah Ta'ala, lalu tajalli, disitulah kita merasa fakir, berhajat dengan Allah Ta'ala. Nanti seluruh sifat itu dinampakkan dengan kita, itulah nampaknya makam panah nanti. Dimana kalau nampak semua sifat itu, biasanya kan kita tidak punya sifat lagi. Makanya orang yang panah di awal itu biasanya panah pizat namanya. Langsung melihat kebesaran zatnya Allah Ta'ala. Nah di situ nanti baru turun ke sifat ke afal kalau dilihatkan Allah Ta'ala. Kalau enggak, tetap di zat aja kita itu melihat kesempurnaan zat Allah Ta'ala, maka kita kadang melihat dengan diri kita ini sempurna. Yang nampak apa? Di gerak kita, di diam kita, di zat kita ini jamal kamalnya saja. Itu berarti seluruhnya panah pijat namanya kita. Nah nanti kita suatu saat ketika kita bergerak, kita melihat ilok gerak kita. Nah berarti itu dibukakan namanya panah pisifat. Atau di apal kita melihat apal kita ini, melihat apal orang. Kita tuh asik dengan apal orang itu, perbuatan orang. Atau kita asik memandang kenyataan apal ini, yaitu surul aram. Berarti kita tuh dibukakan di apal saja. Bukan di zatnya, tapi di apal, asik dengan apalnya. Nah itu malamnya di dalam Juyuk Ulun tidak menceritakan itu. Cuma kalau itu dibukakan, bisa orang itu, guru saya tidak merasakan itu panah di apal. Cuma asik di zat saya ini, asik rasa sempurna sifat Allah Ta'ala. Nah itu berarti jamal kamalnya dinampakkan pada diri kita, sehingga nampaklah jamal kamalnya pada diri kita asik. Tenggelam kita di jamal kamalnya. Kadang kalau di sifat dibukakan, kita bergerak asik, kita bergerak asik, kita bergerak asik. Nah itu asiknya itu langsung terbuka dia rahasianya. Nah di situ namanya berarti dibukakan oleh Allah Ta'ala setelah panah pijat, panah pil apal, panah sifat dan sebagainya nanti dibukakan. Jadi makam wasil itu nanti boleh dikatakan bertingkat-tingkat, boleh juga. Kadang bertingkat panah pijat langsung, boleh juga. Tergantung hal keadaan orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam yadri, lam yajuk. Bila kada merasa kada tahu pian. Yang dimaksud wahdatul wujud itu tidak akan ada, tidak akan nampak nanti setelah pian, kecuali pian sudah selesai wahdatul suhud dulu. Jadi sabarilah kalau orang itu hendak mendapatkan wahdatul wujud, pana maksudnya. Wahdatul wujud itu kan artinya orang itu sempurna. Ya ulun ceritakan tadi namanya itu adalah pana fillah namanya. Pana pada wujudnya Allah Ta'ala. Itu tidak akan didapat kecuali orang itu sudah sempurna di wahdatul suhud. Wahdatul suhud itu apa? Memandang cuma satu yang punya apal, punya zat, punya sifat. Semuanya kita pandang dengan kesempurnaannya. Kesempurnaan sifat itu aja kita pandang. Melihat sesuatu kita tidak mencela, karena sifat itu sempurna meliputi akan dia. Melihat apal orang yang tidak baik, kita pandang sempurna. Bukan melihat apal orang itu, tetapi melihat wahdatul suhud, satu aja kita suhud bahwasanya itu sempurna. Wujudnya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan apalnya.
Nah setelah itu kita melihat dengan diri kita, namanya fana fillah. Semua yang ada pada diri kita ini kita tidak mewujud, tidak mempunyai sifat, tidak mempunyai apal, tidak mempunyai hayat pun tidak mempunyai. Wahdatul wujud ya kita simpan, wahdatul suhud ya. Satu saja yang hidup, satu saja yang punya kudrat, satu saja yang punya iradat, satu saja yang punya ilmu, illallah. Wahdatul suhud, baru sampean tenggelamkan, namanya menghilangkan akuan. Atau mautu qabla an tamut, mematikan diri kita di dalam hakikat. Mati kita di dalam hakikat itu. Kita kadang mewujud, yang mewujud dia aja, yang punya sifat dia aja. Itulah namanya wahdatul suhud. Satu saja yang engkau suhud, yaitu siapa? Yang jad, yang wajibal wujud. Jad itu berarti yang mempunyai sifat, yang mempunyai apal, yang mempunyai asma. Dia aja kita kadang mewujud. Atau wahdatul suhudnya, satu aja yang pian suhud, yaitu Nur Muhammad aja pian suhud. Tidak ada yang nampak, tidak ada yang tajali pada diri kita dan seluruh alam ini selain daripada satu aja. Semuanya itu kenyataan Nur Muhammad. Dalam artian tidak ada seluruh alam ini, yang ada itu hanya Nur Muhammad aja sebijian. Itu namanya wahdatul suhud. Apabila pian tenggelam di gerak pian, di pendengaran pian, penglihatan pian, wujud pian tenggelam di Nur Muhammad, disitulah pian nanti akan mengerti namanya wahdatul wujud. Karena apa? Karena Nur Muhammad itu diliputi oleh wahdatul wujud itu. Zat yang satu, sifat yang satu. Nur Muhammad itu adalah kesempurnaan daripada zat yang satu tadi, sifat yang satu tadi, afal yang satu tadi, asma yang satu tadi. Huwa nur al-maudhu' fi hadhihi surah, yaitu nur yang diletakkan kepada Nabi Muhammad. Itulah kesempurnaan Nur Muhammad tadi itu. Dan kesempurnaan Nur Muhammad itu adalah dia sempurna. Karena apa? Karena dia diliputi oleh zat yang sempurna. Manakala seseorang tenggelam di dalam Nur Muhammad tadi, maka dia akan melihat wahdatul wujud yang sempurna tadi. Itulah namanya wahdatul wujud. Jadi orang itu mengerti wahdatul wujud setelah dia sempurna memusahadahkan wahdatul suhud tadi itu. Wallahu alam. Guru, apa amalan menghilangkan hati? Ya was-was. Batakun bolehlah. Wajib bacaan wasul sampai tuntung. Bacaan wasul, apa tuh wasul tuh? Guru, makam tertinggi itu duduknya di mana? Kada bisi kedudukan lagi. Kalau masih bisa duduk tuh rahmat sehingga kada tertinggi lagi makam. Makamnya masih di musahada. Orang yang makam tertinggi itu kada mempunyai kedudukan lagi. Kenapa? Karena kada ada. Ini munnya kada adalah yang punya kedudukan. Yang punya kedudukan siapa? Ya zat yang ada tuh, pang punya kedudukannya kada bisi kedudukan. Guru kalau dulu berzikir kadang-kadang tidak sadar lezatnya udah berzikir lama. Tapi apa itu? Terapi masih merasa sebentar. Berzikir kadang-kadang tidak sadar lezatnya udah berzikir lama. Itu namanya, itu termasuk namanya orang itu kalau dia sudah diberikan lezat hilang waktu. Kada ada lagi dia merasakan berwaktu, itu tidak ada. Itu termasuk zauk namanya, diberikan kelezatan. Itu lama, padahal dia kada sadar bahwasanya dia itu lama. Moderator naikkan aja sudah. Naikannya minta naik langsung naik ya. Minta naik aja bertanyanya. Kada membaca lagi. Guru batakun kenapa wayah ini berat hati untuk. Nah itu berarti karena apabila kita tuh berzikir banyak, berarti kita tuh kalau kada mau lagi berkawan, itu mulai ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke makam tajrid. Yang naik akan saripnya. Yang kena tolong jelaskan makam tajrid yang inilah. Makam tajrid orang yang kada ulun naik akan sudah. Syed Arsyadi Al-Banjari. Nah, ini kita perlu itu karena ada orang-orang dimulai, kalau kita mulai musahadah, mulai berzikir, itu kita sudah mulai liar dengan makhluk. Itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menarik kita ke makam tajrid namanya. Nah, itu diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, dia. Lelet berarti punya dia. Assalamualaikum, Guru. Salam. Martapura kalian. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam.
Ya, ya. Ya, anu guru, ulun akun guru lah yang tadi, yang chat tadi kan, belum tuh Hmm. kenapa wah ini kan eh banyak rasa berat gitu nah eh, keluar. Cuma paling habis begawi itu, karena bila ada waktu sore itu ulun ke kebun. Karena berdiam di kebun tuh karena sampai sampai Ya, parak maghrib bulik gitu nah. ya, ya. Rasa Jadi berat orang, hati ya, gitu nah. ya, ya. Jadi orang inilah kalau kita nih berguru atau berwiritan, ada punya wiritan khusus yang istiqamah, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan meliarakan dengan makhluk. Artinya liar itu kada nyaman kalau berkawanan, kada nyaman sudah. Itu mulai bahwasanya Allah taala menarik kita ke makam tajrid jahir. Tajrid jahir artinya jahir kita ini kada mau lagi berkawan dengan yang lain. Nanti kita itu fokus hendak beribadah jabatin kita ini. Hendak berzikir jabatin kita. Tapi kalau dibawa ke padang orang rasa nyaman, kada nyaman. Kada asik lagi. Nah itu mulai berarti Allah Ta'ala menarik kita ke makam tajrid namanya. Ke makam tajrid. Jadi ditajridkan Allah Ta'ala dulu zahir. Jadi Allah Ta'ala mentajridkan jahir ini biasanya kalau isyarat dari Allah Ta'ala, kalau orang berdagang bisa bangkrut. Kalau orang berkawanan bisa dia kada mau lagi berkawanan. Kalau dia masih hendak berkawanan, kawannya itu menjadi fitnah baginya. Bagi fitnah dan memfitnahnya. Itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mulai menarik dia ke makam tajrid dengan sebab ada amaliyah istiqamah yang diamalkannya. Seperti itu. Atau orang tadi beramaliyah di bawah bimbingan guru, itu ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala menarik dia ke makam tajrid jahir pertama dulu, yaitu tadi kalau punya bayi si kawan dia kada mau lagi berkawan, rasa asing dengan kawannya atau kawannya menjauh dari dia. Satu, yang kedua, bahwasanya kalau dia masih mau berkawan, itu biasanya kawannya itu bisa memfitnah akannya. Fitnahnya, sehingga kawan itu berjauh sendiri atau kita berjauh dari kawan tadi itu. Dengan sebab memfitnah kita. Yang ketiga, kalau orang berpangkat, berjabatan, jabatan biasanya itu bisa ditarik oleh Allah Ta'ala, dihilangkan jabatannya, dihilangkan hartanya dulu, itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menarik tajrid ke makam tajrid bagi kita. Ini bagi orang salikin itu dialaminya itu. Semuanya itu dialami nanti. Pasti dialami rasanya dipitnah orang, rasa tidak enak berteman dengan orang. Itu bahagian daripada makam Allah Ta'ala menaikkan kita ke makam tajrid. Tetapi ada juga orang itu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di makam asbab. Dia tetap aja enak aja bergaul. Enak aja dia berdagang. Kada pernah dia itu membangkrut. Kada pernah, malah dipertambah kaya dia. Tetapi ibadahnya kada pernah lupanya. Ibadahnya, sedekahnya, wiritannya, hartanya kada menjadikan dia itu terganggu dengan ibadahnya. Maka orang ini berarti ditetapkan oleh Allah Ta'ala di makam asbab. Yang satu tadi ditarik oleh Allah Ta'ala di makam tajrid jahir berarti. Tajrid jahir, tajrid batin berarti. Keduanya ditajridkan, dikosongkan Allah Ta'ala daripada berusaha, dikosongkan juga hatinya selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di makam tajrid ini dia tidak akan pernah iri melihat orang yang kaya. Walaupun dia kada berusaha, kada pernah iri dan tidak ada lagi niat untuk bahwasanya aku kayak apa supaya sugih, tidak ada. Ini menunjukkan orang itu di makam tajrid. Tetapi kalau orang itu misalnya aku ampih sudah begawi, aku kada hendak lagi begawi, tapi kalau melihat orang iri, melihat orang kaya mau kaya, itu bukan tajrid, bukan makam tajrid, itu makam kulir namanya. Bukan makam tajrid, makam malas. Beda. Nah, itulah. Nah, beda antara orang yang ditarik ke makam tajrid. Seperti yang misalnya seperti yang sampean alami tadi. Kalau sendiri, enak sendiri. Kalau berkawan, rasa kada enak lagi. Nah, itu mulai ditarik namanya ke makam tajrid namanya. Wallahu alam. Kalau kalau kayak ini Nah, guru, kadang-kadang guru lah tanpa tanpa kayak apa, tanpa kita sadari eh, kita tuh kayak ditarik, nah kayak melihat melihat darah, jikir tubuh kita tuh, nah berzikir dalam melihat darah dalam tubuh, berzikir Allah Allah, dan dirasakan rasa rasa nikmat luar biasa itu nah. itu makam tajrid itu di samping kita ditarik, sudah ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam jikir tadi itu, maka jikir itu menjadi dengan kita bisa dilihat orang yang di makam tajrid ini. Ulun memberitahu lah Syarif Arsadilah, jadi kalau kita di makam tajrid ini, kita itu kan makamnya makam mushadah dan murakabah namanya. Makam di mana kita istiqamah memandang kebesaran Allah Ta'ala,
baik waktu kita berzikir ataupun tidak berzikir. Tadi kada ulun sampaikan, karena orang itu apabila di makam tajrid ini akan diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang, mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain, termasuk bahwasanya dia mendengar kalbunya berzikir, uratnya berzikir, puri-purinya berzikir. Itu bahagian daripada orang yang berada di makam tajrid atau di makam salikin tadi itu. Nah, itulah namanya terbukanya sifat Allah Ta'ala terhadap kita. Itu menunjukkan bahwasanya zikir kita itu mesra dengan zikir kita, dan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sifatnya, sehingga kita mendengar zikir yang ada di dalam diri kita, yang mengalir di dalam tubuh kita, mengalir melalui darah kita. Bahkan nanti seluruh puri-puri kita ini kita mendengar berzikir. Setelah kita ini diliputi oleh zikir itu, biasanya kita itu naik kepada makam syahadah, serasa menyaksikan yang dizikiri. Kalau tidak, sampai di situ saja, seluruh batang tubuh kita berzikir, nanti setelah batang tubuh kita ini lenyap di dalam zikir itu, yang di sekitar kita ini dinding, itu ikut berzikir nanti dengan kita. Kalau sampean bisa mendengarkan itu, mesrakan aja, itu kada perlu lagi kita berzikir, cukup kita gerakkan badan kita, maka seluruh satu kali kita menggerakkan badan kita ini, Allah, maka seluruhnya berbunyi Allah. Maka tidak terhitung lagi zikir kita itu. Luar dan dalam kita itu kan kita merasakan bunyinya Allah. Seluruhnya langsung berbunyi Allah. Semuanya berbunyi, puri-puri kita, urat tulang, bulu sumsum kita langsung berbunyi Allah. Dan kita tenggelam di dalam kalimat Allah itu. Allah tenggelam langsung di situ. Allah tenggelam langsung kita di situ. Allah tenggelam langsung kita di situ. Allah langsung tajalli kita di situ. Allah langsung nampak kita. Allah. 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 Kadang-kadang guru kata pas di bawah pohon berabah, kadang-kadang ada mendengar suara zikir di pohon itu Allah Allah, dan lewat di kuburan kadang-kadang di kubur tuh memberi salam. Ya. Makanya ulun jelaskan tadi itu. Kan kita didengarkan. Makanya semua yang ulun jelaskan itu pasti ada dengan orang yang di makam tajrid. Makam itu, makam syahadah sudah mesra dengan zikir. Nah, itu kan udah ulun jelaskan. Makanya ulun sekitar kita bisa mendengar nanti berzikir, batang tubuh kita mendengar berzikir. Itu sudah ulun jelaskan dengan pian. Sebelum pian katakan pun ulun sudah padahkan dengan pian tadi itu. Karena seperti itu memang terjadinya. Cuma saya arsatlah, nah, karena datuk pian itu, karena daripada datuk pian itu, sirnya sampai kepada pian, segala sesuatu ini jangan diceritakan kepada orang. Jadi cukup pian sampai kepada makam wasil, nanti ada izin untuk menceritakannya, baru kita ceritakan. Semakin dalam kita menyembunyikan rahasia ini, maka semakin dalam juga kemakrifatan akan diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Nah, Syekh Arsad. Makanya saya ulangi tadi itu, saya dahului daripada perkataan sampean itu. Kenapa saya dahului? Supaya sampean memendam itu rahasia itu. Nggih, Paham makasih, dia Bre. maksud ulun? Paham, paham. Masih Paham. Nggih. Maksud ulun itu seperti itu. Nggih. Ayolah, ulun turunkan dulu. Kira-kira pun mengerti maksud ulun? Mengerti Nggih, maksud makasih, ulun? Bro. Kenapa ulun mengatakan lebih dahulu daripada yang pian katakan? Karena itu nanti akan kejadiannya seperti itu. Nggih. Nggih. Sampai nanti, nah itu kan dari, ya karena sir dari Datuk Pian. Datuk Pian kan. Nggih, amin, amin. Nggih. Nggih, makasih, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa on cam kah? Anu aja gin, bepandir aja gin. Enggak, maksudnya bisa on cam kah? Karena kawa guru Kenapa?
Supan. Anu guru, anu betakun guru ay. Iya. Anu menukar amas di aplikasi boleh lah guru. Kira-kira. Apakah riba guru? Menukar amas itu bagusnya duitnya langsung dijulung. Di aplikasi itu kayak apa? Menukar amas. Akad langsung diakad-akan di situ, langsung dijulung duitnya juga. Duitnya langsung ditarik. Amasnya tercatat di itu guru, saldo amas. Oke, itulah. Kada diserahkan, kada paham orang. Mengambilnya misalnya ke Pegadaian atau ke bank mana gitu guru. Kadar amasnya diberitahu. Misalnya nukar 1 gram. Nanti Itu tercatat 1 gram pembelian, duitnya langsung ditarik oleh aplikasi. amasnya ada juga. Amasnya tercatat di saldo tadi guru ya. Jadi mun hendak Tercatat saja. amunnya hendak Amasnya mencairkan. kadada. Amasnya kadada. Oke, apa itu? Kada sah jual belinya dulu. Kita yang dijual beli itu kan syaratnya jual beli itu adalah mungkin untuk menyerahkannya. Artinya yang kita beli itu harus memungkinkan untuk kita serahkan. Dan ketika menyerahkan sesuai dengan yang kita pesan. Seperti itu. Itu kalau di syarat jual beli salam lah. Kalau jual beli salam harus sesuai dengan apa yang kita pesan. Gramnya, ukurannya, warnanya misalnya. Itu harus sesuai kalau jual beli salam. Karena salam itu artinya pesanan. Nah kalau jual beli itu orang harus mampu menyerahkan yang kita beli itu harus bisa menyerahkannya. Kalau nya kada mampu kada sah jual belinya. Misalnya aku hendak berjual burung dengan ikam. Ujar kawan tadi jual burung, di mana burungnya itu tangkap seorang ya. Atau berjual iwaknya dalam kolam masih jatuh, kada sah jual belinya. Seperti itu. Jadi kalau pian mengambil misalnya emas, ternyata yang diambil lain emas kayak apa? Pian ambil itu emas lah. Amunnya di Pegadaian biasanya itu pengguru ya. Kan duitnya mengambilnya mengambil emas batangannya di Pegadaian, tapi duitnya sudah itu tadi transaksinya di saldo tadi. Tetap emasnya yang diambil. Tapi masih dalam bentuk saldo. Amunnya amunnya di aplikasinya kada kawali guru. Termasuk riba kah guru? Kada kawai itu kalau kita jual beli itu kan harus seperti itu kalau menurut hukum syariatnya lah. Kalau jual beli salam sesuai dengan pesanan. Kalau memesan, kalau jual beli emas itu harus diserahkan berhadapan. Kita menjulung duit, orang menjulung emasnya seperti itu. Tapi kalau hanya berpesan hukumnya jatuh jual beli salam namanya. Jual beli salam harus sesuai dengan barang yang kita pesan. Warna, ukuran, berat itu termasuk bagian daripada jual beli salam. Akadnya kalau kada sah, bisa haram hukumnya. Tapi amunnya itu aja Bang ulun tahu. Amunnya pas mengambilnya itu emas bujuran guru, apakah riba atau kada? Iya, syaratnya kan kalau emas itu memang harus kita menyerahkan duit, orang menyerahkan emasnya seperti itu. Kalau nya kada kayak itu, yang berilaan aja. Munnya hendak ada jatuh riba, misalnya kita mau ambil emasnya baru aku minta rida lah, berilaan bang pokoknya. Jadi itu menggugurkan akan ribanya itu karena di situ diberilaannya itu tukar pandir kayaknya. Biar kawan di bawah ini tukar pandir aja. Jujur dia bang. Kada paham ulun, kada paham benar itu kayak itu. Lah, maaf bro. Terima kasih banyak bro. Sama-sama ini moderatornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaysia kakak misalnya. Ya, multi aja dulu. Telah hendak hampir sejam.
Bah, yang maksudnya semua orang rindu untuk kembali itu kayak apa, Bang? Rindu itu kan pemberian Allah Ta'ala. Kita ini bisanya tuh cuma merindu aja. Merindu. Sedangkan rindu yang sebenarnya itu adalah warid nanti diberikan Allah Ta'ala bagi orang yang ahli salikin, ahli ibadah. Itu tuh diberikan oleh Allah Ta'ala karena dia merasa dekat, merasa hampir, nanti seperti itu. Batukar emas nih. Karena zakat kah? Iya, karena zakat namanya. Karena zakat jual beli namanya. Lain zakat emas. Waalaikumsalam. Orang berjualan gulai tapi berjualan emas. Berjualan zakat jual beli berarti zakat tijarah namanya. Kalau menyimpan emas nah barunya zakat emas. Waalaikumsalam. Om Ishak. Salah. Sampai sini jadi lelah sejam seperempat. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Sabaratan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan segala hajat kabul insyaallah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mantap layar, terima kasih yang memberi gift. Mudah-mudahan pian seberataan yang hadir diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang halal dan banyak berlimpah-limpah. Amin ya rabbal alamin berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas 99 terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum.